Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa bikum fid dharain amin. Wa yahrumu 'alal rijali lubsul hariri wa takhattumu bidzahab wa yahillu lin nisa'i wa qaliluz zahabi wa kathiruhu fit tahrimi sawa. Qala al-musannif faslun. Ini bab hanyar lagi. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sembahyang wajib dan sembahyang sunat. Dan terakhir pembahasan sembahyang khauf, salatul khauf. Salatul khauf ini adalah sembahyang wajib. Maksudnya cara sembahyang wajib dikerjakan. Nah, caranya sembahyang khauf. Ini gasan sembahyang wajib. Ini baru lagi faslun wa yahrum 'alal rijali lubsul hariri wa takhattumu bidzahab. Fasal berikutnya wa yahrum 'alal rijali, haram, wa yahrum 'alal rijal, haram bagi laki-laki apa? Lubsul hariri, memakai sutra. Wa takhattumu bidzahab, dan memakai cincin emas. Wa yahillu lin nisa'i, dan boleh bagi perempuan. Nah, babinian ngarep. Wa qaliluz zahabi wa katsiruhu fit tahrimi sawa. Sedikit emasnya, banyakkah fit tahrimi sawa. Dalam hal keharaman itu adalah sama. Diriwayatkan rawal Bukhari wa Muslim an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah ibnu Yaman. Nah, hadis ini dari Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah ini adalah intel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Hudzaifah ini memang memiliki skill, memiliki kemampuan untuk jadi itu. Dan di antara semua sahabat Hudzaifah ini yang berisi atau tahu nama-nama orang-orang munafik di Madinah. Ada list ngarannya tuh ada. Tapi apa? Itu adalah rahasia. Nabi yang tahu lawan Hudzaifah, yang tahu. Makanya Hudzaifah ini dapat gelar sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang kunci rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intel Nabi tadi. Bahkan kayak Sayyidina Umar Sidin ini kada tahu ngaran-ngaran orang-orang munafik karena memang rahasia. Tapi Sayyidina Umar ini pernah bertakon Hudzaifah, ngaranku adalah di list ngaran orang munafik. Ya Hudzaifah ada saking takutannya masuk di list ngaran. Cuma ini dasar kada tahuan, Hudzaifah aja yang tahu. Makanya ada riwayat menyebutkan bilanya ada yang meninggal, sahabat tuh kadang menghadang Hudzaifah. Kenapa gerang? Karena Hudzaifah itu tahu tuh munafik atau ada. Nah, bahan misalnya itu. Qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi ujar Hudzaifah, Nabi bersabda, yaqul la talbasul harira walad dibaj, janganlah memakai al-harir dan dibaj. Dibaj itu adalah nau'un nafisun min thiyabil harir, salah satu tipe daripada sutra. Intinya kayak itu, bilanya sutra kada boleh. Nah, amunnya faktor lain bang, gatalan bilanya darurat kada apa-apa. Karena apa? Karena darurat. Dalam kaidah itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan apa yang dilarang. Memakai sutra itu hukumnya haram, dilarang. Tapi bilanya ada darurat, gatalan boleh. Kaidah lanjutannya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu di kada apa-apa tegawe. Ada apa-apa tegawe, ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu ada apa tegawe, tapi
catatannya adalah tuqaddaru biqadariha, tapi darurat itu terpaksa tegawe sekadarnya aja. Jadi misalnya sutra itu haram dan karena darurat dibolehkan gasan orang nang gatal, bila gatalnya ampeh haramnya bubulik pulang, sama kayak orang kisahnya di tengah hutan makanan kadeda nang dimakan dasar kadeda nang ada babi aja, bolehlah memakan babi. Bilanya kada memakan babi itu mati boleh, itu ngarannya darurat. Amunnya masih kau aja makan nang lain nang halal kau aja masih, nah itu belum darurat lagi. Ini ada darurat mati, dasar mati, babinya lagi ada, bolehlah makan babi, boleh. Tapi catatannya adalah memakannya itu berarti apa? Sekadar bertahan hidup. Sekadar bertahan hidup tuh misalnya sehimpil, jangan makannya seikongan, kanyang bener ya, kanyang bener, itu lain darurat. Jadi ngaran darurat itu sekadar sekadarnya aja. Nah, riwayat berikutnya, rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Ngaran Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Sidin ini waktu Nabi hidup adalah termasuk dari ahli sufah. Ahli sufah itu apa gerang? Orang-orang yang berdiam di masjid, tepatnya pelataran masjid. Ini masjid itu ada bisi kayak pelataran tuh nah beberapa ahli sufah tuh berdiam di situ. Ahli sufah itu adalah orang-orang yang keluarga kadeda, belum berkeluarga, kadeda keluarga lah itu, hidup menyorangan gitu. Usaha gawian kadeda, nah di situ berdiam free, ada kosong. Nah Abu Hurairah ini ahlu sufah. Jadi apa? Jadi karena sidin kadeden apa nang digawe kosong, makanya sidin umpat Nabi kemana-mana. Jadi tabungan hadis sidin banyak. Tabungan hadis Abu Hurairah ini banyak karena umpatin Nabi kemana-mana. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an khatimiz zahab. Nabi itu melarang cincin emas. Nah, gasan siapa? Ya gasan laki-laki. Wa an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul hariri waz-zahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inasihim. Nah, diharamkan memakai sutra dan emas ala dzukuri ummati terhadap laki-laki daripada umatku, ujar Nabi. Tapi apa? Wa uhilla linisaihim, dan boleh bagi perempuan. Nah ini amunnya sutra jarang-jarang pang yang menukar. Bisa aja lah, bisa aja pang. Emas, cincin emas jarang-jarang juga. Maksudnya ada mesti setiap tahun menukar. Saya tahun 2 kali lah. Cuma maksudnya ini, kalau cincin emas tuh biasanya yang orang hendak kawin, yang sepasang. Nah, amun menukarnya aja pang sepasang boleh lah, boleh. Yang ada boleh itu dipasang. Menukar cincin emas sepasang karena hendak kawin, lalu sepasang geus lagi ngangkatan bebinian nukar cincinnya. Nukarnya aja pang sepasang boleh lah, boleh, ada masalah. Yang kada boleh itu adalah dipakai. Nah, amun ada bisi cincin emas disimpan aja kada apa-apa, kada boleh dipakai. Lalu kayak apa jar supaya kau memakai? Nah, diganti pakai perak. Amun perak kada apa-apa, perak kada apa-apa. Gitu ya. Lalu hadis berikutnya, wa idza kana ba'du tsaubi ibrisaman wa ba'duhu qutnan aw qattanan jaza lubsuh.
Kalau seandainya sebagian baju kain, bajunya tuh nah ibrisaman wa ba'dhu qutnan aw qattanan jaza lubsuhu. Ibrisam tuh adalah jenis sutra yang terbaik. Jenis sutra yang terbaik. Jadi ujar Nabi anna dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil harir illa hakaza. Nabi Muhammad itu melarang untuk memakai harir, memakai sutra illa hakaza, kecuali yang kayak ini. Wa asyara bi isba'ihi allataini taliyan al ibham. Al hadis fi ma'limna annahu ya'ni al a'lam. Nah, jadi kayak ini jari Ibnu Umar, sutra itu dilarang Nabi kecuali ini. Nah, jadi menunjuk. Nah, al-a'lam itu apa? Al-khututul lati takunu ala hawashi thawb wa nahwiha. Al-a'lam itu adalah garis-garis, bisa yang di sini, bisa yang di sini. Nah, garis-garis di ujung baju. Nah, itu kata Bapak. Kata Bapak. Karena apa? Sebagiannya aja. Yang ada boleh berarti sutra tulen. Belanya yang sebagiannya kalau Pak. Malam yakunil ibrai samu ghaliban. Selama itu tidak ghaliban itu mayoritas. Jadi ini baju lah. Ada sutranya kira-kira sedikit, sini sedikit, sini sedikit, sini sedikit. Kada apa-apa lah, kada apa-apa. Yang kada boleh itu ini sutra. Yang kada boleh itu adalah 60% sutranya. Nah, bilanya sutranya sedikit aja 10%, 20%, ada apa? Tapi yang ada boleh itu adalah yang sutranya itu yang ghaliban, kebanyakan 60, 70, 80%, sebagian besar. Misalnya ini baju, seberatan sutra, yang ada sutra di sini, di sini, di sini. Nah, bolehlah itu dipakai bajunya, kada boleh itu yang haram. Tapi bilanya ini baju yang sutranya itu di sini aja, nah di sini bolehlah itu dipakai, kada apa-apa. Jadi ada porsi-porsinya. Ada porsi-porsinya. Nah, apakah ini hanya dua macam, emas dan perak? Iya. Ini dua. Nah, lanjutannya di pembahasan lain di kitab sini kan ada memakai emas ini bukan hanya perhiasan yang dilarang untuk laki-laki, tapi juga barang perabotan yang ada di rumah itu haram di apa ngarannya nih, haram di isian. Kayak apa garang misalnya misalnya piring terbuat dari emas, bolehlah, kada boleh, hukumnya haram. Lakian haram memakai, binian haram memakai. Kada dapat orang sampai piring lah. Maksudnya amun ada jarang benar. Jadi ada berita di daerah Timur Tengah itu motornya dilapisi emas. Amun bujuran tuh ya Pak, amun bujuran kayak itu kada boleh. Karena apa? Karena emas ini mengarahnya nih, bilanya ditampilkan itu termasuk menyakiti orang-orang yang kada mampu. Jadi dilarang. Jadi barang perabotan rumah atau peralatan sehari-hari itu bilanya dari emas, lakian lah, bebinian lah, nah kada boleh. Kada boleh. Tapi bilanya perhiasan itu yang tidak boleh hanya bagi laki-laki. Tapi kalau nyawa perempuan ada apa-apa. Ini juga berhubungan lawan yang namanya zakat emas. Nah, perempuan boleh memakai emas, laki-laki kada. Amun menyimpan berarti boleh keduanya. Zakat emas itu hanya dikenakan untuk emas yang disimpan, lain emas yang dipakai. Jadi misalnya ada orang berisi 300 gram emas, 300 gram emas banyak ya.
benar tuh 300 gram. Tapi yang disimpan 50 gram aja, yang simpan 50 gram aja, 250 gram disimpan, 250 gramnya dipakai. Apakah memakai yang benar? Gelang berapa tantang itu? Gelang kalungnya 100 gram dah, banyak dah. 250 gramnya dipakai, 50 gramnya disimpan nih. Wajiblah zakat, kad wajib. Kenapa kad wajib? Karena yang dihitung, karena yang disimpan dan yang itu dihitung cuma 50 gram emas. 50 gram emas itu belum sampai nisab lagi, belum sampai hitungannya. Yang kurang lebih itu 85 gram. Jadi dalam setahunan itu 85 gram itu kada berubah. Kayak itu jangan itu. Nah, ini wajib bayar zakat. Tapi bilanya yang kada sampai itu ya kada wajib. Hakunnya jadinya memakai. Ya memang perempuan boleh memakai perhiasan. Tapi walaupun ini berisi emas kada wajib zakat. Ini sama kayak sapi, nah itu juga. Orang yang berisian sapi wajiblah zakat. Dilihati dulu sapinya. Bila sapinya nih digaduh aja di padang rumput, itu wajib zakat. Tapi bilanya sapinya terpakai gasan begawian, kada wajib. Atau sapinya diberi makane, kada wajib juga. Kambing bang sama lah, sama. Jadi misalnya kayak ini nah. Bisi kambing itu kan nisabnya 40 ikong. 40 ikong itu selama setahunan dimiliki saya itu 40 lebih. Jarang ada, mungkin bang orang mempas 40, ada orang lebihnya 40 lebih. Enggak, bisi kambingnya 70 ikong, banyak. 70 ikong ini seberataan dilapas di padang rumput, nah itu wajib zakat. Tapi bilanya 70 ikong ini 70 ikong seberataan diberi makane, dikurung, bawakan rumput kambingnya nih, wajiblah zakat, kada wajib. Karena apa? Karena yang wajib zakat itu adalah binatang ternak yang as-saimah. Saimah itu adalah yang digembalakan, dilepas di barang rumput. Misalnya lagi nih 70 ikong yang belapas di rumput, dilapas ya, itu 20 ikong yang diberi makane 50 ikong. Wajiblah zakat nih, kada wajib juga. Kenapa? Maka ada yang diberi makane pakai rumput belapas, ya bujur, tapi hanya 20 ekor. 20 ekor ini belum wajib zakat, karena zakat kambing adalah 40 ekor. Nah, sapi itu selain digembalakan, yang sapi bekerja, gasan begawi, macam-macamnya sapinya diapain kan, suruh apa kan? Pokoknya sapinya begawian, gasan manu kumaan kah apa kah? Nah, bila sapinya begawian ini juga kada termasuk wajib zakat, kada masuk hitungan. Nah, emas tadi sama tadi sama. Jadi paling ada dalam emas ini ada dua hal yang penting dibahas dalam fikihnya. Yang pertama adalah pemakaian emas tersebut. Ini khusus untuk perempuan, laki-laki tidak boleh. Lalu yang kedua adalah masalah zakat. Nah, masalah zakat ini semuanya lakian kah bebinian kah amun beisian emas wajib zakat. Nah, cuma bukan berarti sutra itu haram dipakai lakian, emas itu haram dipakai lakian, haram juga menjapai, kada haram juga berjualan, kada juga, kada ada hubungannya. Ini beda lawan benda najis, kada boleh, kada sama, kada boleh dijual apa-apa. Misalnya babi itu haram, liurnya najis, dijual bang, ada orang anak berjualan, haram juga, orang Islam nih
haram dia berjualan dijapai kada boleh, dijual ya kada boleh apa-apa. Amun emas itu haram dipakai hajat. Menyimpannya boleh, menjapai boleh, berjualan boleh. Kada ada masalah. Kada ada terkait nah. Ada terkait lawan hukum yang lain. Selanjutnya faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya ghusluhu wa takfinuhu was salatu alaihi wa dafnuhu. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang hal-hal yang wajib dilakukan terhadap mayit. Ini ada 4 macam. Ada 4 macam yang mau tidak mau harus dikerjakan untuk siapa? Untuk mayit. Apa saja yang 4 macam ini? Insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.